Hello guys, welcome back to City of Love Youth online service. Before we start, I just want to remind you guys that God is always with us through this time and we shall not be worried. And I hope that this week's service can be a blessing for you all. Happy Sunday. Tuhan Yesus, kami mau meninggikan Engkau, kau menaikkan pujian bagimu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Woo! Amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama jemaat katakan haleluya. Meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini ku tak akan berhenti. Haleluya. Yes Jesus. Selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berfirman Tuhan, tak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang mau mati untuk sahabatnya. Kami mengucap syukur karena Kau jadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Kau jadikan kami lebih berharga lagi Tuhan, menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mau mati bagi kami saat kami masih berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pergi sampai ke ujung bumi untuk mencari kami dan membawa kami kembali kepadamu. Sungguh besar kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi?
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat,
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, tiada lain selain Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pagi ini Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan pada setiap daripada kami Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Kau yang gak pernah meninggalkan setiap daripada kami sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segalanya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar tolong memberikan kami Tuhan hati yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati yang lembut Tuhan, di mana firman yang ditabur Tuhan dapat menjadi tumbuh subur Tuhan dalam hati kami Tuhan, dan dapat menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami memiliki karakter yang serupa dengan Tuhan dari hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Kami buka penyampaian firman pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo teman-teman City of Love semuanya. Senang bisa sharing lagi di sini ya, di masa-masa yang mungkin buat kita semua saat-saat ini adalah saat-saat yang mungkin gak gampang buat kita semua, betul ya teman-teman. Saya yakin teman-teman semua hari ini kita semua lagi lebih sering di rumah gitu ya, karena mungkin yang kerja pun karena WFH gitu ya, dan mungkin yang sekolah lagi nggak bisa sekolah, dan di UNIF juga nggak bisa melakukan kegiatannya seperti biasa gitu ya. Dan saya ingin mengawali firman pada pagi hari ini teman-teman. Saya punya tema yaitu adalah God's creativity ya, dan saya ingin memulai dengan suatu cerita buat teman-teman ya. Nah saya mulai ya di sini. Pada tahun 2017 kemarin perusahaan Starbucks meluncurkan kedai kopi mereka di Shanghai ya, kedai kopi baru mereka nih. Gerai kopi yang seluas 2.700 meter persegi itu sekaligus menjadi gerai Starbucks terbesar di dunia. Sejak hari pertama gerai ini dibuka, tempat ini selalu ramai oleh masyarakat lokal maupun turis yang sedang berkunjung ke Shanghai. Pada awal promosinya, perusahaan Starbucks bekerja sama dengan perusahaan e-commerce. Ya, perusahaan e-commerce Alibaba yaitu Jack Ma. Mereka memadukan sejarah 46 tahun perusahaan mereka dalam bisnis kedai kopi dengan budaya Tiongkok yang ragam. Mereka juga menambahkan sistem augmented reality di sini. Dua dimensi di mana untuk mempresentasikan proses pembuatan kopi. Saat perusahaan pizza yang bernama Taco Bell mengalami hambatan dalam melakukan investasi di Tiongkok. Ya, Starbucks juga justru sukses karena mau membuka diri dan berinovasi.
ya. Di sini kita belajar dari perusahaan Starbucks gitu ya. Mungkin dalam kita melewati hari-hari kita, kehidupan kita, momen demi momen, mungkin kita nggak bisa tuh mendapatkan momen-momen yang selalu kita di atas, teman-teman. Ya, seperti Starbucks ini, gitu ya. Mungkin dia mengalami jatuh dan bangun gitu ya. Tetapi yang membuat perusahaan Starbucks ini bisa terus berkembang adalah kita belajar dari sini karena dia mau berinovasi dan berkreasi terus. Ya, berbeda dengan perusahaan yang tadi pizza yang namanya Taco Bell. Ya, justru dia lagi menghadapi hambatan di situ. Dan mungkin ini ya karena mungkin mereka salahnya adalah mereka malas untuk berkreasi dan berinovasi mungkin. Ya, teman-teman, kita mau baca firman Tuhan untuk mengawalinya di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, di sini saya bacakan ya teman-teman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Ya, teman-teman, kita lihat di sini bahwa Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Ya, dan Tuhan punya visi yang begitu luar biasa buat kita semuanya supaya kita dapat mengelola bumi ini, betul? Nah, seperti yang tadi cerita yang Starbucks tadi, bagaimana kita juga dapat mengelola kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu dengan karakter kita, baik itu dengan bisnis kita dan lain sebagainya. Yang penting di sini kita dapat mengelola kehidupan kita di bumi. Tuhan bilang di sini, ya, Tuhan bilang katanya kita mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dapat mengelola bumi ini dengan begitu baiknya. That's why kalau kita serupa dengan Tuhan, berarti kita memiliki kreativitas juga yang diberikan Tuhan, supaya kita dapat mengelola apa yang sudah Tuhan berikan, betul? Nah, otomatis pasti Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif, teman-teman. Ya, kita lihat di sini bahwa menurut definisi dari kreativitas gitu ya, adalah menciptakan sesuatu yang baru, inovatif, menarik, aneh, dan berguna bagi banyak orang tentunya. Ya, kita lihat bahwa Allah kita Allah yang kreatif. Setuju gak teman-teman? Ya, Allah menciptakan awal semuanya ini, bumi kita ini dengan begitu kreatif. Ya, kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1 bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya semuanya. Ya, sampailah terbentuklah semua dan kita ini manusia yang ada di bumi ini. Ya, Allah aja bisa menciptakan bumi dengan begitu kreatif ya, karena nggak ada lagi yang bisa menciptakan bumi gitu loh. Ya kan? Kita aja manusia belum sampai bisa ke Mars atau kita mencari kehidupan di sana, kita masih belum bisa benar-benar pasti apakah kita bisa hidup kayak di sana dan lain sebagainya. Tapi Tuhan begitu dahsyat ya, dia punya kreativitas yang luar biasa, bahkan dia bisa bikin suatu planet yang namanya bumi. Ya, keren ya teman-teman ya. Nah, dalam perjalanan Yesus Kristus pun dalam hidupnya ya, dia juga selalu melakukan hal-hal yang baru teman-teman. Ya kan? Kemudian juga yang inovatif. Yang inovatif gimana? Bisa ditiru oleh banyak orang. Contohnya apa sih? Yesus Kristus dalam pelayanannya mungkin ya teman-teman. Ini sih menurut yang saya lihat nih, gitu ya. Yesus selalu mengajar kepada murid-muridnya, kepada semua orang gitu ya, dengan banyak perumpamaan yang kreatif-kreatif teman-teman. Betul gak? Ya. Dan itu kemudian mungkin menjadi teladan bagi orang-orang sampai sekarang gitu ya. Kita khotbah, kita sharing, kita apapun itu, kita selalu menggunakan perumpamaan gitu ya, karena kita terinspirasi dengan inovasi daripada Tuhan. Betul ya. Kemudian menarik ya, membuat banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, berbondong-bondong orang datang untuk mendengar firman daripada Tuhan karena begitu menariknya cara Tuhan untuk mendapatkan setiap daripada kita. Ya. Kemudian terkadang juga disebut juga aneh. Aneh kenapa ya? Kadang-kadang kita nggak pernah mengerti apa yang maksud Tuhan buat setiap daripada kita. Betul ya? Kadang-kadang membutuhkan iman untuk kita dapat mengerti apa maksud daripada Tuhan. Betul ya? Dan kemudian juga yang dia lakukan itu semua adalah untuk setiap daripada kita umat manusia. Amin. Nah, banyak contoh-contoh kreativitas Tuhan ya yang dilakukan. Contohnya apa lagi teman-teman? Coba sebutin.
Ayo, mana yang baca Alkitab nih? Karena di Alkitab semuanya penuh dengan kreativitasnya Tuhan, teman-teman. Kalau anak-anak, banyak teman-teman yang mungkin yang demen dengan kreativitas, harus baca Alkitab pastinya, betul kan? Nah, contohnya apa teman-teman? Bisa sebutkan? Ya, contohnya adalah cara Musa mungkin. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya dan terbelahlah Laut Teberau. Itu merupakan suatu hal yang kreatif, teman-teman. Gile, nggak pernah dibayangkan oleh orang pada zamannya gitu loh. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang kreatif menurut saya. Terus apa lagi? Merubah apa? Air menjadi anggur. Siapa yang bisa? Dan siapa yang kepikiran hal tersebut bisa terjadi? Ya, banyak hal-hal yang kreatif yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ada apa lagi? Contohnya manusia, contohnya salah satunya. Ya, Tuhan mengembuskan nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita dapat bernafas dan menjadi, Tuhan di situ bilang di Kejadian, menjadilah seorang Adam, gitu ya. Bagaimana Tuhan bisa membuat sosok Adam dengan begitu kreatifnya, gitu ya, dengan apa ya namanya ya, dengan tubuh yang luar biasa, kita saling mensupport satu dengan yang lain, gitu ya. Nggak ada yang kepikiran selain Tuhan pada saat itu, ya. Dan kita mau belajar semuanya itu daripada Tuhan, gitu ya. Dan contoh apa sih kreativitas yang kita bisa aplikasikan di dalam kekristenan kita? Banyak teman-teman, ya. Kita sudah belajar mengenai buah-buah roh, gitu ya. Banyak buah-buah roh. Kenapa nggak kita mulai dari situ? Kita coba gali kreativitas apa yang kita bisa wujudkan dari buah-buah roh. Contohnya apa teman-teman? Misalnya sukacita deh yang paling gampang, gitu ya. Misalnya kita bisa memberikan something that remind your friend, gitu ya, untuk kita selalu sukacita. Apa contohnya teman-teman? Misal teman-teman punya, aduh, aku mau coba nih sesuatu hal yang kreatif, aku mau kasih ke best friend aku nih, gitu ya. Contohnya misalnya kita tulis, kita mau kasih gelang atau kalung. Di situ ada tulisannya misalnya, I like your smile. Nah, kita kasih ke teman kita. Mungkin saat teman kita lagi, misalnya dia lagi mau marah, dia lagi sedih, kemudian dia tiba-tiba lagi lihat gelang itu. Oh iya ya, orang aja selalu demen nih dengan senyumku, berarti aku harus selalu sukacita nih. Iya gak teman-teman? Banyak teman-teman. Contohnya lagi apa? Dengan kasih. Bagaimana kita dapat mewujudkan, kita gali semua yang kreativitas dalam kita memberikan kasih kepada orang, gitu ya. Mungkin misalnya kita berkreativitas untuk kita misalnya mengadakan acara charity yang menarik, gitu ya. Atau hal yang simple untuk orang-orang terdekat kita yang kita kasihi, orang tua kita. Ya, kita bisa memberikan mereka suatu occasion tertentu, misalnya lagi masa-masa pandemik seperti ini, teman-teman bosan, betul gak di rumah? Kenapa nggak sekarang buat dinner dengan keluarga, gitu ya, dan teman-teman dekor dengan sedemikian menariknya supaya kita semua dapat joy, ya. Di situ kita bisa merasakan kasih dari teman-teman dengan kreativitas yang teman-teman bisa tuangkan, ya. Mari kita gali semuanya dengan misalnya kesabaran, misalnya buah-buah roh kesabaran gimana, misalnya, oh aku mau misalnya teman aku nih dia orangnya kurang sabar nih kalau dia lagi nyetir, dia selalu suka marah terus, gitu ya. Aku mau coba bikinin suatu dia gift patung kecil yang aku buat sendiri dari tanah liat, aku lukis, gitu ya. Dan ini patung yang membuat dia ketawa nih, lucu. Terus aku kasih ke dia, ini kamu tolong ya, kamu taruh di mobil kamu tempel. Mungkin itu merupakan suatu cara yang kreatif untuk kita membuat teman-teman kita saat dia lagi nyetir, gitu ya, saat dia lagi mau emosi, lihat pemberian kamu itu, dia jadi ketawa. Aduh, nggak jadi deh. Emangnya misalnya siapa teman kamu, misalnya si Dani ya, aduh dia benar-benar emang bisa aja buat kita sukacita, bisa aja ya dia membuat kita sabar. Ya gak teman-teman? Mari teman-teman, saya punya PR buat teman-teman semua. Ya, masih banyak buah-buah roh lainnya, gitu ya. Ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Mari teman-teman gali your own way, cara teman-teman untuk menciptakan suatu kreasi yang kreatif untuk kita mewujudkan buah-buah roh itu. Amin. Ya, Tuhan mau sebenarnya
kita selalu menjadi pribadi yang kreatif, teman-teman. Ya, kita tahu dalam kondisi seperti ini, kondisi yang dimana teman-teman lagi di rumah semua, mungkin doing nothing, lagi banyak me time, teman-teman mulai boring. Justru mungkin teman-teman harus sadar bahwa ini adalah saat-saatnya kita untuk menggali potensi kita, teman-teman. Itulah yang Tuhan mau, teman-teman. Ya, dimana yang saat-saat sebelumnya mungkin kita nggak ada waktu nih untuk kita meluangkan untuk kita hobi kita, mungkin kita mau melukis dan lain sebagainya. Ini mungkin waktu yang tepat, teman-teman, yang Tuhan berikan. Inilah cara kreatif Tuhan supaya kita dapat berkembang. Ya, jangan kita melihat dari segi yang jeleknya, bahwa kita lagi corona nih, kita lagi susah di mana-mana, kita susah keluar karena kita takut sama virus ini dan lain sebagainya. Tapi coba kita rubah paradigma kita, teman-teman, bahwa ini adalah waktu yang Tuhan ciptakan dengan kreatif untuk setiap daripada kita semua di muka bumi ini, untuk kita dapat berpikir lebih kreatif lagi dalam kita mengelola kehidupan ini. Benar gak, teman-teman? Ya, yang bekerja mungkin inilah waktu-waktu mereka untuk mereka dapat merefresh pikiran mereka dan melihat bahwa apa yang bisa aku perbuat demi perusahaan kita yang lebih kreatif. Dalam hubungan kita, bagaimana ya kita dapat mengelola hubungan kita dengan orang tua kita lebih kreatif lagi, gimana ya? Dengan pasangan kita mungkin, dengan siapapun di sekeliling kita, dengan teman kita, ya. Kita di rumah aja udah berapa lama kita bosan gitu, teman-teman. Ya, coba bagaimana kita menciptakan suatu hal yang baru dalam segala aspek kehidupan kita, teman-teman. Mari kita gali itu semuanya. Ya, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengelola talenta yang Tuhan berikan. Ya. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, ciri-ciri orang yang kreatif nih, teman-teman. Saya mau bagikan sedikit ya buat teman-teman bahwa poin yang pertama adalah ciri-cirinya adalah dia adalah orang yang giat belajar dan bekerja, teman-teman. Ya, apakah teman-teman di sini giat bekerja dan belajar? Ya, kita harus coba, teman-teman, kita juga belajar dari firman Tuhan, gitu ya. Banyak saya mau bilang bahwa Alkitab mengajarkan saya begitu banyak kreativitas. Saya bisa melihat segi-segi seni kreativitas yang Tuhan tampilkan di kitab suci, gitu ya, di Alkitab. Ya, otomatis teman-teman yang kita harus mau belajar, ya, apa yang Tuhan, kreativitas yang daripada Tuhan seperti apa sih dalam kasih kepada semua orang, bagaimana dalam kesabaran, dalam kemurahan, gitu ya. Kita mau terus belajar, kemudian kita kerjakan itu, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri orang kreatif adalah selalu berorientasi ke depan, teman-teman. Ya. Kita ada di dunia ini, Tuhan sudah ciptakan kita untuk kita memiliki visi. Ya, mari kita gali, teman-teman, visi yang sudah Tuhan tanamkan pada setiap daripada kita. Balik lagi dengan apa? Ya, dengan coba kita menggali potensi kita, teman-teman. Ini waktunya. Ya, kita selalu harus berpikiran bahwa ini untuk berguna bagi banyak orang, untuk kita dapat menjadi dampak bagi sekeliling kita. Ya, karena Tuhan mau kita untuk menjadi seperti itu, teman-teman. Yang ketiga adalah apa? Kita kaya dengan ide-ide yang cemerlang. Ya, mari kita gali untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Ya, untuk mencarikan ide-ide yang cemerlang. Ya, karena Tuhan itu adalah pribadi yang super kreatif, dan kita anak-anaknya, dan nggak mungkin kita nggak mempunyai ide-ide yang cemerlang. Pasti ada, tinggal kita mau nggak untuk menggalinya, teman-teman. Ya, yang keempat adalah kita selalu berpikir positif. Ya, seperti yang tadi saya bilang, saat kita mengalami kondisi seperti ini, gitu ya, kita harus mencari suatu hal yang positifnya apa. Ya, karena pada saat kita melihat suatu hal itu dari segi positifnya, kita semakin ter-challenge untuk kita melakukan suatu hal yang ternyata Tuhan melakukan ini untuk kebaikan kita ya. Berarti kita harus terus kembangin lagi apa yang harus kita lakukan ya, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat diri kita sendiri, mungkin dari segi karakter kita. Mungkin ini saat-saatnya kita ingin belajar ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menghargai waktu dan menggunakannya sebaik-baiknya. Benar kan, teman-teman? Inilah bagaimana saatnya kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ya, dan saya mau kasih tips juga bagaimana cara kita untuk berpikir kreatif nih. Ya, tadi kan kita udah lihat nih. Yang tadi adalah ciri-ciri dari orang kreatif nih. Mungkin tadi ada yang katanya giat belajar,
kemudian selalu berorientasi ke depan, punya ide-ide yang cemerlang, berpikir selalu yang positif, kemudian selalu memanfaatkan waktu dengan yang terbaik ya. Tapi untuk menuju ke sana apa ya, gimana ya untuk kita bisa berpikir kreatif ya? Yaitu adalah yang pertama adalah kita mau membuka mata dan telinga kita agar kita peka terhadap lingkungan kita, teman-teman. Ya, kita harus mendengarkan sekeliling kita. Sekarang lagi ngetrennya apa ya? Sekarang lagi boomingnya apa ya? Oh, ternyata sekarang lagi bagusnya nih di bidang food and beverage nih. Oh, aku mau deh ciptain sesuatu karena aku bisa masak ini. Ya, kita kembangin semuanya, gitu ya. Dan ini pun Tuhan ingin kita juga buka mata dan telinga untuk kita belajar daripada Tuhan, gitu ya. Karena dia suatu pribadi yang terutama bagi kita semua, gitu ya. Kita mau mendengarkan lebih sensitif lagi apa isi hatinya Tuhan untuk kita kerjakan di dunia ini, ya. Kalau dari segi duniawinya, kita buka mata dan kita buka telinga kita untuk kita mengetahui segala kepekaan terhadap lingkungan kita. Tapi jangan tinggalkan juga bahwa kita harus membuka hati kita mendengarkan apa isi hatinya Tuhan, ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk kita kreatif setelah kita mencoba untuk peka, gitu ya. Yang kedua adalah kita belajar dari orang-orang yang kreatif, ya. Di sini kita saya mau ajak teman-teman untuk kita buka di Amsal 8 ayat 12. Di sini dia bilang bahwa aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan, teman-teman. Tuhan bilang seperti ini. Nah, belajar dari orang-orang yang kreatif. Balik lagi ya, orang yang paling kreatif adalah Tuhan, gitu ya. Jadi jangan kita pernah jemu-jemu untuk kita selalu belajar daripada Tuhan, kita baca Alkitab kita, gitu ya, untuk kita terus belajar dari orang-orang yang paling kreatif ini nih, gitu ya. Nggak cuma Tuhan, kita bisa belajar dengan orang-orang kreatif di sekeliling kita, gitu ya. Kemudian apa? Yang ketiga, kita mau untuk menjadi orang-orang yang bergerak aktif, ya. Kita nggak cuman kita belajar, kita peka, kemudian kita belajar dari orang-orang yang kreatif, tapi setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita harus mau mengerjakannya, teman-teman. Kita harus mau bekerja, gitu ya. Kita menciptakan suatu hal yang hasil dari buah pemikiran kita itu, ya. Kemudian yang keempat adalah kita percaya diri bahwa kita dapat mengembangkannya, gitu ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hikmat kepada setiap daripada kita, bahwa kita dapat mengembangkan segalanya dengan begitu baiknya, ya. Dan teman-teman, ada lagi setelah kita mendapatkan tips-tips nih ya untuk kita berpikir kreatif. Terus kira-kira apa sih hambatannya yang membuat orang nggak kreatif? Ya, kita lihat di sini poin pertama adalah yang membuat kita terhambat dalam kita berpikir kreatif adalah ketidakpedulian kita terhadap suatu kreasi, ya. Ketidakpedulian kita dengan kondisi seperti ini. Oh, aduh lagi WFH nih kayak begini. Aduh enaknya udahlah, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih lagi kondisi kayak begini. Udah deh, mau berbuat apa? Virus juga kita nggak tahu bagaimana, ya. Udahlah, aku nggak peduli lah dengan semuanya ini. Aku ya mau jalanin hidup biasa-biasa aja, gitu ya. Nah, ini adalah suatu ketidakpedulian, teman-teman. Kita nggak mau peduli untuk kita mau belajar, untuk kita mengeksplor, ya. Mungkin ketidakpedulian ini kita bisa sebut juga dengan kemalasan, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua adalah kurang pengetahuan akan kreativitas. Ya, jelas. Karena pertama aja kita sudah malas, gitu ya. Kita nggak peduli dengan sekeliling kita, dengan diri kita sendiri mungkin. Bagaimana kita dapat mendapatkan ide-ide baru, gitu ya. Sehingga kita nggak punya pengetahuan untuk kita mengembangkan kreativitas kita, gitu ya. Kita nggak mau belajar dari Tuhan, kita nggak mau coba selalu rajin baca Alkitab untuk kita tahu isi hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa mau dapat pengetahuan tentang Tuhan, ya. Kita di sekolah, di kampus, dimanapun, di tempat kita bekerja pun kita masih belajar, teman-teman, ya. Kalau di tempat-tempat ini pun kita nggak mau mencoba untuk peduli, nggak mungkin kita bisa punya pengetahuan yang meningkat, teman-teman,
Ya, mungkin orang bisa aja terus bekerja ya, tapi dia kan mungkin hidupnya akan monoton karena dia nggak peduli dengan keadaannya juga, nggak peduli dengan keadaan perusahaannya juga, sehingga dia malas untuk berpikir kreatif apa ya yang inovasi untuk perusahaannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya manfaat kreativitas, teman-teman. Ya, kurangnya kesadaran akan pentingnya manfaat kreativitas. Bahwa kita tahu bahwa manfaat kreativitas tadi dari arti yang sudah saya cari yang pertama kali adalah tadi apa? Kreativitas adalah menciptakan suatu hal yang baru, inovatif, menarik, aneh, dan berguna bagi banyak orang. Inilah yang disebut dengan manfaat dari kreativitas, teman-teman. Kita kurang kesadaran kita dari manfaatnya. Kita berpikir bahwa mungkin selama ini kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Oh iya ya, kita disuruh untuk kreatif dan lain sebagainya. Oh itu ya demi kebaikan kita sendirilah. Nanti aja lah, aku masih bisa tunda dulu deh. Tapi dengar baik, teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan, usaha kita untuk kita dapat mengembangkan diri kita, potensi kita, manfaatnya nggak cuma buat diri kita sendiri, teman-teman, ya, tapi untuk banyak orang, ya. Jack Ma menciptakan Alibaba bukan untuk diri dia sendiri, teman-teman, untuk dia membantu banyak orang untuk mendapatkan suatu produk, ya, dengan mudah, ya. Contohnya apa lagi, teman-teman? Tokopedia. Dulu kalau nggak ada Tokopedia, kita susah banget nyari barang, ya. Kita harus datang ke toko offline-nya, kita cari barang yang kita mau, terus kita pulang lagi. Sekarang dengan adanya Tokopedia, kita dari rumah aja, dengan adanya WiFi ini, kita dari rumah aja kita bisa belanja barang dari Tokopedia, betul ya? Berarti apa? Memberikan manfaat bagi banyak orang, teman-teman. Ya, dari mana? Dari suatu kreativitas dari pemilik Tokopedia mungkin. Ya. Dan saya mau mengakhiri sharing pada pagi hari ini, teman-teman, dengan suatu perumpamaan juga nih, teman-teman. Ya. Di sini kreativitas ibarat kintsugi. Kintsugi adalah suatu seni kreasi keramik Jepang, teman-teman, ya. Seni Jepang yang mengubah keramik pecah menjadi karya kreatif yang indah. Kunci dari proses ini adalah pernis khusus yang terbuat dari emas, perak, atau bubuk platinum yang digunakan seniman untuk merekatkan kembali nih potongan-potongan tersebut menjadikan karya yang indah. Garis-garis emas dan perak menonjol di antara warna-warna yang direndam dari keramik tersebut, memberikan gambaran seperti bekas luka yang menceritakan kisah hidup kita. Ya, kadang-kadang, teman-teman, kehidupan kita tidak terlepas dari hikmat Tuhan yang sedemikian kreatif, teman-teman. Ya, Dia selalu memelihara kita, menyatukan hidup kita, di mana kita rapuh, kita jatuh, kita pecah, kita retak. Tuhan selalu punya cara yang kreatif untuk memulihkan setiap daripada kita, teman-teman. Ya, menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru, yang lebih indah dari sebelumnya. Dan dengan caranya itu pun kita akan menemukan keindahan dari maksud Tuhan dalam segala proses yang kita lewati dalam kehidupan kita ini. Amin, teman-teman. Jadi sekian sharing yang saya mau sampaikan kepada teman-teman mengenai kreativitas, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kreativitas. Tuhan kita juga mau supaya kita menggali kreativitas kita di masa-masa yang sudah Tuhan sediakan ini dengan begitu kreatifnya, dengan adanya WFH ini, gitu ya, di rumah. Ini adalah cara yang kreatifnya Tuhan, gitu. Mari yuk kita semuanya, kita mau menggali, ya, kreativitas kita, daripada kita boring di rumah, kita tadinya nggak mikirin apa-apa, gitu ya. Yuk, saya mau ajak teman-teman, yuk kita coba yuk selalu menggali potensi kita di saat-saat ini, teman-teman. Kita semangat dalam menjalani hari ini, kita wujudkan kehidupan yang lebih luar biasa lagi bersama Tuhan. Amin. Dan kata-kata terakhir saya, let everything you create be God's glory. Ya, biar semuanya kita buat itu buat kemuliaan nama Tuhan saja. Amin, teman-teman. Mari saya undang teman-teman untuk kita akhiri dengan kita berdoa sama-sama. Ya.
Terima kasih Tuhan atas pagi indah yang telah Kau berikan Tuhan. Untuk kami Tuhan dapat bersatu hati Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh kreatif Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih peka lagi akan Engkau ya Tuhan. Karena kami mau semakin serupa Tuhan, hari demi hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biar Kau yang terus menjadi Allah yang terus Tuhan memberikan kami Tuhan hikmat yang daripada Tuhan. Biarkan kami menjadi orang-orang yang dapat menjadi dampak Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan, menjadi orang-orang yang kreatif Tuhan, dapat mengelola segala apa yang telah Engkau berikan untuk kami dapat kelola ya Tuhan, dalam sekolah kami Tuhan, dalam universitas kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan, semuanya Tuhan, supaya biar nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Masih Tuhan Yesus atas segalanya Tuhan, kami sungguh sangat senang Tuhan kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biar firman ini terus dapat menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Haleluya. Amin. Nah, gimana guys sharing tadi? Aku percaya kita semua pasti terberkati. Nah, sebelum aku menutup ibadah kita pada hari ini, aku cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa ikut kebaktian tengah minggu setiap jam 7.30 malam. Oke, that's all. God bless you and see you next week. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.